warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara, saya berharap sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Parianti, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 1 Jeporo, Jatipurno, Wonogiri. Saya adalah peserta pembatik level 2 tahun 2021. Sahabat rumah belajar, pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 2 materi memohon pertolongan. Sahabat rumah belajar, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui penayangan video, siswa dapat memahami dan memberikan contoh perilaku memohon pertolongan. Sahabat rumah belajar, sebelum kita mengenal lebih jauh arti memohon pertolongan, amatilah gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kemudian gambar kedua, dan amati pula gambar yang ketiga. Sahabat rumah belajar, gambar-gambar tersebut merupakan contoh kejadian-kejadian yang sering terjadi di dunia ini. Dan bagaimanakah jika kita mengalami kejadian-kejadian seperti gambar tersebut? Tentu menyedihkan, bukan? Nah, sahabat rumah belajar, itulah mengapa kita harus selalu memohon pertolongan agar kita bisa terhindar dari kejadian-kejadian seperti yang ada pada gambar tersebut. Sahabat rumah belajar, sebenarnya arti memohon pertolongan itu apa sih? Kemudian bagaimana caranya? Dan kepada siapa kita harus memohon pertolongan? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat rumah belajar, memohon secara bahasa artinya adalah meminta, sedangkan pertolongan artinya adalah bantuan. Dan menurut istilah, memohon pertolongan artinya meminta bantuan dengan segala kerendahan hati dan sikap ketawaduan, dengan cara memperbanyak zikir dan doa. Lalu, kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Sahabat rumah belajar, dalam surat Al-Fatihah ayat 5 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rumah belajar, setelah kita mempelajari tentang memohon pertolongan, marilah kita lihat contoh perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah atau sholat. Dan yang kedua adalah mengingat Allah atau berzikir. Dan yang ketiga adalah memperbanyak berdoa. Sahabat rumah belajar, Allah melarang kita menyembah dan mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perilaku syirik dan dosa besar. Sahabat rumah belajar, adapun hikmah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: 1. Membuat hati kita menjadi tenang. Yang kedua, akan dimudahkan dalam segala urusan. Dan yang ketiga, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rumah belajar, adapun sikap kebiasaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus selalu menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menjaga dan menyertai kita. Sahabat rumah belajar,
Demikianlah materi kita kali ini. Semoga kita senantiasa selalu menjadi hamba Allah yang solih dan solihah dan sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.